Baik Ustadz, eh, persoalan rumah tangga ini seperti yang telah kita pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengkaruniakan kepada kita keluarga, sesungguhnya di samping keluarga itu sebagai sebagai hiburan buat kita, sebagai qurratu ayun, tapi kan dia juga adalah uh, ujian setia. Dia adalah ujian dan sekaligus fitnah ya. Nah, ketika seseorang bisa menggunakan keimanannya ya sebagai pengarah untuk menciptakan kebahagiaan dalam keluarga, tentu keluarga akan menjadi qurratu ayun ya, menjadi hiburan. Nah, tapi seperti yang disinggung oleh Ustadz Gofar, ada fenomena keluarga bukan lagi sebagai sebuah hiburan atau anugerah, tapi justru sebaliknya menjadi sebuah bencana kan ya. Ya, fitnahnya lebih besar. Nah, ini tentu perlu ada semacam pencerahan yang lebih mendalam Ustadz. Ya, baik itu pengalaman yang dibahasakan dalam bahasa hikmah ataupun bahasa taujih ya. Nah, yang kita akan gali dari Ustadz Fauzil pada malam hari ini ya, dan kami mohon kepada para pemirsa semuanya untuk benar-benar menyerap apa yang disampaikan oleh beliau, karena ini terkait dengan diri kita, keluarga kita, dan juga keluarga orang lain ya. Ya, kita mungkin bisa menyelamatkan keluarga kita, mudah-mudahan amin insya Allah, tapi kita nggak boleh diam, nggak boleh bersikap apatis pas melihat ada keluarga orang lain yang itu juga mengalami riak-riak atau gelombang-gelombang yang bisa membuat karam keluarga itu ya. Berjudul Menyuburkan Cinta Keluarga di Era Corona ya. Mudah-mudahan setelah kita menyimak pencerahan dari Ustadz Fazil, insya Allah kita sudah sudah bertekad, semakin bertambah tekadnya untuk bagaimana menyuburkan cinta pada keluarga, tidak hanya keluarga kita tapi juga keluarga kaum muslimin secara umum insya Allah ya. Siapapun yang kita kenal, dari saudara-saudara kita, teman-teman kita melihat di sana ada peluang-peluang untuk menyuburkan cinta untuk menyuburkan cinta antara individu-individu keluarga dan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Fazil, waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafaddal masykuran ma'jura. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa Allahumma ala salli ala alihi wa Muhammad. sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Pertama-tama saya mohon maaf kalau sekiranya dalam beberapa hal nanti pas mengucapkan lafaz-lafaz tertentu agak kesulitan karena ada sedikit problem di gusi sehingga kadangkala kalau mengucapkan beberapa huruf itu agak kesulitan itu ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian agar kita lebih mudah berdiskusi membicarakannya dan nanti juga agar waktu kita untuk tanya jawab lebih banyak, sekaligus karena ada beberapa poin, beberapa materi yang lebih mudah untuk saya sampaikan secara tertulis, maka karena itu saya akan share screen. Mudah-mudahan nanti kita bisa bincang. Oh ya, ini rupanya saya perlu dipersilahkan diizinkan dulu karena ini tidak dimungkinkan bagi saya untuk sharing screen. Bisa diminta izin ke host. Alhamdulillah. Ya. Ya, ini ya karena topiknya memang begini jadi slide-nya agak sedikit-sedikit centil gitu ya. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Ada satu hal yang membedakan kita dengan orang lain,
bukan karena kita merasa tinggi hati, tidak. Tetapi manakala kita hendak berusaha menyuburkan cinta dalam rumah tangga, hendak menyuburkan perasaan antara suami dan istri, maka kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, mengikuti pembicaraan-pembicaraan yang sedang marak di mana-mana, maka kita tidak akan mencapai apa yang kita tuju. Sebagaimana yang diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengenai 3 jenis manusia, maka hendaklah kita ini berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menetapi, mencari ilmunya tentang bagaimana kita menata, tentang bagaimana kita merawat rumah tangga ini ala sabili najah. Dan menghindarkan diri kita, menjauhkan diri kita dari jalan yang dari menjadikan diri kita ini termasuk orang yang atba'u kulli na'iq, yang mengikuti setiap yang teriak, setiap yang sedang viral. Sehingga apapun yang sedang viral, misalnya kalau seorang laki-laki itu perhatiannya terpusat, kalau perempuan itu perhatiannya meluas dan lain-lain. Kalau laki-laki begini, perempuan begini dan lain-lain, yang itu semua tidak kita dapat di dalam agama. Kerap kali ini bukan memudahkan kita membangun rumah tangga dengan lebih baik, melainkan justru alih-alih kita mengenal suami kita lebih baik, malah kita lebih banyak menghafalkan stereotip dan bukan mengenali istri kita atau suami kita dengan sebaik-baiknya. Nah, apa sih yang menjadi asbab, menjadi sebab tumbuhnya rasa sayang suami istri itu? Yang paling pokok bukanlah bagaimana kita apa yang menjadi landasan kita, misalnya sering orang mengatakan dengan menyebut kata cinta misalnya, yang paling pokok bukanlah banyaknya kata-kata romantis, bukan. Tetapi sebab paling utama adalah takwa dalam urusan keluarga. Serupa dengan itu pula dalam urusan mendidik anak, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah takwa. Tampaknya kata-kata ini adalah kata-kata yang klise, tetapi begitu ia ada pada diri kita, maka seorang mukmin misalnya, apabila dia mendapati ada hal yang tidak menyenangkan dari istrinya, maka ia ridha dengan yang lainnya, sehingga dan dia mencari hal-hal yang membuat dia ridha kepada istrinya itu, sehingga apa yang membuatnya tidak suka, apa yang membuatnya tidak berkenan itu tidak sampai menjadikannya melakukan tindakan-tindakan atau melontarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada mereka ini. Jika kita menilik pada pernikahan di masa para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana yang diceritakan oleh yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwa sangat sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta, namun kebanyakan manusia bergaul dengan, maksudnya menikahi pasangannya atas dasar Islam. Dan saya kira ini bukanlah sesuatu yang asing bagi warga Hidayatullah wabil khusus di Gunung Tembak. Menyambung nasab ataupun untuk berbuat ihsan. Di antara pernikahan Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah pernikahan dalam rangka menyambung nasab dengan nasab terbaik, yaitu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum, mereka saling berusaha menyambung nasab, yakni menyambung nasab yang hampir terputus atau menyambung nasab dengan nasab orang-orang yang mulia, nasab yang menjadikan ia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menikah atas dasar Islam, pilihannya bukan suka tidak suka, bukan cocok tidak cocok, melainkan ini demi kemuliaan agama, ini untuk kepentingan agama, ini untuk memuliakan sunnah, bismillah. Maka dia memilih menikah dalam rangka untuk memuliakan seruan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Atau bahkan di antara mereka ada yang menikah untuk berbuat ihsan. Mereka menikah bukan karena pertimbangan cantiknya, bukan karena pertimbangan kekayaannya, bukan karena pertimbangan status sosialnya, bukan itu semua, melainkan untuk menolong.
Tetapi inilah yang justru menjadikan pernikahan mereka ini Allah Subhanahu wa taala ridhai. Pernikahan inilah yang justru menjadikan pernikahan di masa para sahabat radhiyallahu anhum wa radwan maupun tabi'in dan tabi'ut tabi'in hingga generasi-generasi sesudahnya justru berlimpah dengan kebaikan. Bukan tak pernah ada masalah di masa para sahabat. Pernah seorang perempuan datang menemui Rasulullah Muhammad SAW mengadukan keadaan dirinya. Ia dinikahkan dan dia mendapati bahwa tidak ada yang lebih buruk di antara para laki-laki itu yang ia pernah melihat laki-laki kecuali suaminya. Dan ringkas kata ia meminta dipisahkan dari suaminya karena ia khawatir kalau tetap menjadi istri dari suaminya ini dia akan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkhianat kepada suaminya, yakni tidak memenuhi apa-apa yang menjadi hak suaminya, yang tidak memenuhi apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia memang mengajukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipisahkan, tetapi meminta dipisahkan itu atas dasar niat untuk menjaga agamanya, sehingga ini termasuk alasan berpisah yang baik, alasan berpisah yang diridhai. Jadi orang berpisah pun bisa menjadi perpisahan yang diridhai, perpisahan yang baik jika pertama itu untuk menjaga agamanya, yang kedua untuk menyelamatkan agamanya. Apa bedanya? Kalau untuk menjaga agamanya ialah dia khawatir kalau terus sebagaimana dalam kasus tadi yang kemudian menjadi dasar tentang dibolehkannya khulu, yakni cerai atas dasar permintaan istri, ialah dia berpisah, dia bercerai karena ingin menjaga agamanya agar tidak terjatuh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada suaminya. Nah, mmm adapun berpisah atau bercerai dalam rangka menyelamatkan agamanya ialah agar dia tidak terjatuh kepada keburukan yang besar, kekafiran atau yang serupa dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kembali lagi, jika alasan menikah kita ini karena agama Allah, jika alasan kita menikah ini karena ingin mendapatkan ridha Allah, jika jalan kita menikah ini merupakan jalan sebagaimana yang dimaui oleh agama Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin kita akan menemukan jalan kemuliaan jika untuk merawat dan membaguskannya justru dengan jalan yang asing menurut agama kita ini. Karena itu jangan salah resep. Jangan salah resep. Masya Allah. Hari-hari belakangan ini saya sering mendengar perkataan-perkataan tentang merawat rumah tangga, menghidupkan keharmonisan perkawinan, tetapi dengan cara-cara yang asing, dengan cara-cara yang asing. Sehingga justru cara-cara itu membuat orang terhindar dari kebaikan. Zikrul maut termasuk hal yang baik. Tetapi sebagian dengan berhujjah pada ayat Al-Quran tetapi dilepas dari tafsirnya. Ini yang kita juga perlu berhati-hati. Karena ada kalanya seseorang itu menukil ayat Al-Quran atau hadis tetapi dia dikeluarkan dari maknanya. Yakni istilahnya dipakai, ayatnya diambil, tetapi maknanya diambil, tetapi ayat maupun hadis itu dipakai sebagai pembenaran saja. Nah, secara ringkas ada 10 hal yang dapat kita perhatikan untuk ziyadah, untuk menambah, untuk meningkatkan, untuk menambah rasa kasih sayang itu di antara suami dan istri. Yang pertama ialah eee saling bertukar hadiah. Jangan bayangkan bahwa hadiah itu mesti sesuatu yang kita beli dengan harga mahal, tidak. Hadiah itu adalah sesuatu yang kita berikan, sesuatu yang kita sesuatu yang kita eee, kita jadi hadiah itu pemberian yang menjadikan dia merasa istimewa, yang membuat dia merasa kita perhatikan dan itu tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya material dan sifatnya sangat mahal, tidak, ya, tidak. Mmm Misalnya, ya ada kalanya itu bisa saja itu sesuatu yang,
yang memang keluar uang, tetapi bukan berarti selalu bukan berarti senantiasa bermakna mahal. Bukan berarti senantiasa bermakna mahal. Mmm, saya ingin mengambil contoh sederhana. Istri saya itu tidak bisa minum kopi. Kalau minum kopi dia tidak bisa tidur dia. Sedikit saja walaupun hanya beberapa sendok sampai pagi tidak bisa tidur. Nah, sementara saya ini hari-hari, bukan cuma kalau pagi, pagi, siang, malam. Nah, suatu ketika dia ada kegiatan dan kemudian ketika, pulang ternyata dia bawakan untuk saya satu bungkus. Nah, artinya kalau dia beli itu bukan untuk orang lain, itu semata-mata karena dia ingat suaminya. Nah, begitu pula misalnya, saya, dalam beberapa hal misalnya tidak bisa menikmati sesuatu. Tapi ringkasnya adalah di sini, berusaha untuk memberikan, hadiah itu sekali lagi jangan bayangkan, sesuatu yang serba mahal, melainkan memberikan kepadanya hal-hal yang, di luar kebiasaan. Kemudian yang kedua, mmm, ada saat-saat di mana seseorang itu memiliki luapan perasaan, ada apa namanya, ada hal yang ingin dia curahkan, ada hal yang ingin dia tumpahkan karena rasa ingin tahu yang sangat besar, atau karena atau karena, mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, atau karena mendengarkan, cerita yang sangat mengesankan. Sebagaimana suatu ketika Aisyah radhiallahu anha, mendengarkan cerita lalu menuturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat kisah mengenai Ummu Zar'in. Nah, maka pada saat itu duduk bersamanya mendengarkan apa yang menjadi keingintahuannya atau luapan rasa yang ingin dia tuturkan itu merupakan hal-hal sederhana, tidak memerlukan ongkos, tetapi ini sangat berharga untuk ziyadah dia. Kemudian poin yang ketiga ini yang saya perlu tekankan betul agar jangan kita terjebak oleh stereotip, oleh, stereotipe-stereotipe. Oh, kalau laki-laki begini, kalau perempuan begini. Sampai-sampai sekarang muncul orang menggunakan istilah fitrah perempuan, padahal yang dimaksud adalah tabiat perempuan, tabiatul mar'ah, bukan, fitrah atau yang lain-lainnya. Dan itu sangat banyak, gitu ya, bertebaran. Yang kita perlukan ialah bagaimana kita dapat mengekspresikan perasaan kita. Carilah apa-apa yang dapat mengekspresikan, apa namanya, kasih sayang, mengekspresikan kekaguman itu. Dan ini, ekspresi itu bukan bukan karena melaksanakan kewajiban dan bukan pula dari, kata-kata cinta yang lebay, tidak, gitu ya. Tetapi mengekspresikan itu bisa bermacam-macam bentuknya, gitu ya. Bisa bermacam-macam bentuknya, gitu. Nah, mmm, itu bisa berasal dari perilaku-perilaku sederhana kita, gitu ya. Misalnya, oh iya, eee, ini misalnya, ini suaminya kalau, eee, pagi itu dia pasti, mau melakukan entah mau memperbuat apa. Nah, kemudian dia siapkan apa-apa yang menjadi keperluannya itu, gitu ya. Tetapi ini, apa namanya, ini bukanlah yang bersifat kewajiban sehari-hari, gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi ialah tampaknya sederhana, little things means a lot. Sesuatu yang tampaknya sederhana, tampaknya kecil, tapi sangat bermakna. Yakni bagaimana kita memberikan, setiap kali kita berangkat, kita pergi, kita datang, atau ketika sedang dalam perjalanan, karena sekarang ini, kita itu dapat mengucapkan salam, memberikan, mengucapkan salam itu dengan cara yang lebih bervariasi, melalui telepon misalnya, dan kita sampaikan salam itu sebagai bentuk kehangatan gitu, bukan cuma sekedar sebagai formalitas mengucapkan salam. Itu akan sangat besar sekali artinya. Dan ucapan-ucapan lain yang menyertai ucapan salam itu yang menjadikan dia merasakan bahwa kita itu, ingin betul bertemu, kita itu rindu, kita itu
sangat senang kalau berjumpa atau mendapatkan kesempatan yang lebih khusus untuk bisa bincang berdua. Nah, hal-hal ini yang kita ungkapkan itu, kita ungkapkan. Kemudian yang berikutnya lagi ialah pujian tulus. Tapi pujian tulus itu eee, bedakan dengan yang dikit-dikit muji, gitu ya. Pujian tulus itu, jadi bukan cuma sekedar formalitas, "Wah, kamu luar biasa," enggak. Tetapi, ungkapan-ungkapan yang dengan ungkapan itu walaupun tidak mengatakan hebat, luar biasa, tetapi, menjadikan dia merasa bahwa kita menghargainya. Dan itu tidak perlu kita menjadi penyair untuk dapat sehingga bikin kata-kata yang sangat puitis gitu ya. Karena ungkapan-ungkapan yang tidak tulus, ungkapan-ungkapan yang dia merasa, "Ah, ini bukan gayanya dia," itu justru tidak bermakna, tidak mengesankan bagi dia, gitu ya. Ada kalanya ungkapan-ungkapan yang mungkin sekali waktu, membangkitkan sedikit cemburu itu bisa bermanfaat. Tetapi jangan sekali-kali membandingkan dia dengan orang lain, gitu ya. Jangan sekali-kali membandingkan dia dengan orang lain, gitu. Kemudian yang berikutnya lagi ialah Masya Allah, kalau kita ambil pelajaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kita dapati riwayat memerah sendiri susu dari dombanya, kemudian menjahit sendiri pakaiannya, eee, yang pada pokoknya ialah beliau ini berperan serta bersama-sama melakukan berbagai pekerjaan, pekerjaan-pekerjaan yang umumnya orang melihat sebagai pekerjaan perempuan, gitu ya. Jadi berperan sertalah bersama-sama melakukan berbagai, hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang ringan yang kita memungkinkan untuk mengerjakannya gitu ya. Mengantarkan istri misalnya ketika istri memerlukan, untuk diantar, atau yang lain-lain. Tapi pada pokoknya ialah, kita dapat mengerjakan hal-hal yang ringan, yang kita ini, dapat membantu dia, atau membicarakan langkah-langkah bersama, sekiranya kita ini tidak cukup cakap, tidak cukup terampil untuk membantu melakukan pekerjaan yang sifatnya fisik. Kemudian yang berikutnya lagi ialah bagaimana kita berusaha untuk, senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik dan bersih. Saya katakan bersih itu artinya, kalimat-kalimat yang baik itu kalau tidak keluar dari hati yang bersih, kadang-kadang tidak bermakna begitu ya, tidak bermakna. Mengatakan cantik itu tidak senantiasa membanggakan, tidak senantiasa membahagiakan. Kalau ketika kita mengatakan itu terasa betul bahwa kita bukan sedang, memberikan ungkapan yang jujur tentang dia, gitu ya. Jadi kata-kata yang baik dan bersih, ungkapan perasaan yang penuh kehangatan, serta pujian lembut yang spontan. Pujian lembut yang spontan itu maksud saya berbeda dengan yang poin, kelima tadi itu ya. Tetapi, ketika misalnya masak, wah ini kali ini agak ini beda ini. Artinya kita mengungkapkan tapi nggak sampai lebay itu ya. Ungkapan-ungkapan spontan yang ini, gurihnya itu lebih pas, ini rasanya jadi kita mengungkapkan hal-hal spontan yang memang kalau seandainya dia memperbuat itu, dia dia mengulang lagi, cara itu, dia membuatkan lagi, bagi kita, eee, sebagaimana yang kita berikan pujian itu memang menyenangkan kita, memang membuat kita, pas dan dengan ungkapan itu dia lebih tahu apa yang harus dikerjakan, dengan ungkapan itu dia menjadi lebih tahu bahwa, oh ada progres, ada perbaikan atau ada yang istimewa dari apa yang saya perbuat sekarang ini. Jadi pujian yang lembut dan, atas apa yang dikerjakannya dan itu semua dapat menambah rasa sayang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang, berikutnya ialah, ada saat-saat di mana kita ini perlu duduk berdua saja, eee, sebagaimana Bunda Aisyah radhiallahu anha bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu tidak perlu sampai dengan acara sangat khusus, keluar jauh, tidak. Bikin, di sela-sela kepenatan kita, bikin segelas minuman untuk berdua, menikmati kebersamaan,
bincang-bincang atau bercerita ringan, tetapi sedapat mungkin jauhilah saf-saf. Karena saf-saf itu yang membuat kita semakin mudah untuk tidak puas dengan keadaan. Apa itu saf-saf? Saf-saf itu segala perkara yang receh-receh, segala perkara yang remeh-remeh. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kemuliaan. Jadi innallaha karim yuhibbul kiram wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu saf-safaha. Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia, maha dermawan dan mencintai kemuliaan, mencintai kedermawanan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai akhlak yang tinggi, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu membenci saf-saf. Apakah saf-saf itu? Saf-saf itu Masya Allah, kalau kita lihat dalam hadis, sangat banyak sekali lawan kata dari saf-saf. Misalnya dalam hadis yang lain, innallaha jawad yuhibbul jud wa yuhibbu ma'aliyal umur. Nah, berikutnya yang dibenci adalah saf-saf. Apa saf-saf itu? Saf-saf itu perkara yang receh-receh, perkara yang remeh-remeh. Nah, itu jadi saf-saf itu berarti lawan dari ma'alil umur, lawan dari makarim. Jadi saf-saf itu lawan dari al-ma'ali wal makarim. Seseorang boleh jadi melakukan kegiatan bersama-sama, mendengarkan pengajian misalnya, ada pengajian, kalau sekarang alhamdulillah masa pandemi ini lebih, artinya tidak terlalu, banyak kita, ke sana kemari begitu ya, sehingga mudah-mudahan pengajian itu lebih terasa esensinya, bukan penampilannya. Tetapi ada kalanya orang itu berangkat bersama-sama mendengarkan, mengikuti pengajian, tetapi ketika selesai pengajian lain yang didapat. Ustadznya sama, narasumbernya sama, tempatnya sama, mereka bersama-sama berangkat berdua, tetapi yang satu sibuk dengan saf-saf, wih, luar biasa itu jilbabnya istrinya ustaz itu. Dia foto, dia tampilkan di Facebook, sementara suaminya misalnya itu ceritanya berbeda lagi, ya. Atau sebaliknya, jadi saf-saf itu bisa bisa pada salah satunya atau kedua-duanya. Nah, membicarakan saf-saf itu membicarakan yang receh-receh, yang remeh-temeh, bukan hal-hal yang esensial, maka ini akan membuat kita lebih mudah kecewa dengan keadaan kita sendiri, rumah kita sendiri. Eee, Boleh kita jalan-jalan, tetapi kalau yang kita sibukkan, asiknya ini, bisa ke sini, bisa lihat ini, bisa lihat itu. Nah, bukan hal mendasar yang perlu kita bincangkan kalau kita ke Turki, apa yang perlu kita kunjungi, pelajaran apa yang kita dapatkan. Nah, misalnya, sama-sama ke Istanbul misalnya, tetapi yang didapat bekasnya pada jiwa bisa berbeda, ini kalau sampai pergi jauh. Kalau yang satu perhatiannya lebih kepada saf-saf, maka semakin jauh dia pergi, semakin dia mudah kecewa dengan keadaan rumahnya. Tapi kalau dia pergi jauh itu, dia mencari, mengambil pelajaran apa di baliknya. Bagaimana ini proses panjang bahwa cita-cita bahwa untuk Futuhat Konstantinia ini memerlukan waktu berabad-abad. Semenjak Ertugrul, semenjak Utsman I, hingga akhirnya Muhammad Al-Fatih. Kalau dari Utsman I ke Muhammad Al-Fatih saja, berdirinya Utsman I sampai Muhammad Al-Fatih perlu waktu 248 tahun. Nah, di sana sama-sama menikmati suasana yang sama, di sana sama-sama bisa berfoto di tempat-tempat yang sama, tetapi apa yang menjadi perhatian kita itu akan sangat menentukan, akan sangat mempengaruhi bekasnya, kesannya bagi jiwa, apa yang berharga bagi jiwa. Nah, begitu pula ketika eh, kita ini duduk bersama, berbincang bersama, apa yang kita bincangkan. Ada hal-hal yang tidak termasuk saf-saf walaupun itu bukanlah ma'alil umur, yakni ketika kita bercanda antara suami dan istri, saling memuji di antara mereka atau bahkan gombal di antara mereka, ini bukan termasuk saf-saf. Tetapi ketika kita berbincang-bincang di luar urusan suami istri itu, maka jauhilah saf-saf. Jauhilah saf-saf. Semakin banyak kita membicarakan saf-saf, maka hawa nafsu kita ini akan lebih mudah melambung tinggi. Kaidahnya sederhana. Manakala kita semakin banyak memperbincangkan ma'alil umur, ma'alil akhlak,
eh, semakin banyak kita memperbincangkan al-makarim wal ma'ali, maka ini akan mempengaruhi himmah kita. Yakni apa yang paling berharga untuk kita perjuangkan, untuk kita wujudkan. Tetapi semakin banyak kita membincangkan saf-saf, maka itu akan semakin melambungkan hawa nafsu kita. Padahal rumusnya sederhana. Eh, Man 'alat himmatu wa khasha'at nafsuhu ittasafa bikulli khuluqin jamil. Wa man danat himmatu wa taghat nafsuhu, nafsunya melambung tinggi. Sementara himmahnya cetek begitu. Ittasafa bikulli khuluqin radhil. Jadi kalau makin banyak kita ini duduk-duduk bersama, cerita yang kita ceritakan ini mengenai urusan yang remeh-remeh, yang receh-receh, yang kalau kita sibuk membicarakannya itu tidak menambah kebaikan apapun pada diri kita, maka kita ini semakin melambung hawa nafsu kita. Dan sebaliknya pada saat yang sama, himmah kita untuk menegakkan kebaikan akan semakin mudah lemah. Sehingga ketika hari-hari ini kita di rumah saja misalnya, kita akan lebih mudah jenuh kalau hawa nafsu kita ini semakin melambung. Wallahu a'lam bishawab. Karena itulah penting sekali bagi kita ini untuk berusaha saling menjaga agar tidak ada di antara kita ini, atau kalaupun sekali waktu membicarakan hal-hal yang saf-saf, maka segera kita ini menyadari, menginsafi. Saf-saf itu pada asalnya adalah istilah untuk kalau kita mengayat tepung, terus kita ada penampungnya. Yang keluar dari penampungan itulah saf-saf. Atau kalau kita sedang berjalan itu pasti ketika menginjak ini ada debu yang terangkat dan berpindah. Yang kita tidak memperhatikan pindahnya kemana. Tidak mungkin kita kembalikan. Nah, yang berpindah itulah yang disebut sebagai saf-saf. Nah, saya teruskan lagi. Jadi seperti itu pula kalau kita sibuk membicarakan, wih, ini baru beli sepatu, mereknya begini, wih, ini macam-macam itu ya. Kemudian yang berikutnya lagi, bagaimana kita berusaha seimbang antara mengetati dan melonggarkan dalam hal melarang dan membolehkan, sejauh tidak bertabrakan dengan kemauan agama ini. Dan yang terakhir ialah ada saat-saat khusus ketika kita sakit, ketika dia sakit, dan sejenisnya itu merupakan waktu-waktu di mana waktu-waktu khusus ini sangat penting artinya, gitu ya. Termasuk jadi saat-saat sakit bisa istri, bisa suami itu. Ketika istri sedang hamil membutuhkan perhatian emosional dan perhatian moral dari kita, atau ketika suami kesal karena satu alasan dan dia memerlukan simpati moral, kesal itu misalnya kesal dengan temannya, dengan misalnya bersama-sama terlibat dalam satu kegiatan di lembaga, kesal itu hal yang wajar ya. Yang tidak wajar adalah kalau makin dikompori begitu. Dan yang lain-lainnya. Maka di saat itulah empati atau simpati gitu ya, kesediaan untuk mendampingi. Di saat-saat seperti itu tampaknya ini tidak berhubungan tampaknya tidak berhubungan dengan perasaan cinta, perasaan sayang, tapi situasi-situasi yang krusial ini, situasi-situasi krisis itu apa, itu luar biasa berharganya, luar biasa berharganya. Situasi-situasi krisis itu sangat bermakna manakala kita hadir di sampingnya. Saya jadi teringat suatu saat saya sakit, bukan pengen sakit lagi, tidak ya, bukan pengen sakit lagi. Saya sakit sehingga sempat opname di rumah sakit. Itu memang tidak menyenangkan namanya sakit. Tetapi ketika sakit itulah Masya Allah terasakan betul yang namanya perhatian itu. Terasakan betul yang namanya ketulusan itu. Nah, jadi ketika suami kesal, ketika istri kesal dengan apa yang ada di luar, dengan misalnya
istri sedang ada hal yang dikerjakan sama-sama ibu-ibu yang lain di musida misalnya, ada yang dikesalkan. Dikesalkan itu bukan berarti selalu orang lain salah, tapi ada kalanya karena kenapa ini tidak mudah paham misalnya. Nah, pada saat-saat seperti itu, simpati kita itu akan sangat bermakna, akan sangat berharga bagi dia sehingga kekesalannya itu, kejengkelannya itu misalnya, kenapa ini? Kita sudah datang tapi ternyata ternyata yang lain ini belum pada muncul. Nah, ini hal-hal yang manusiawi dia kesal. Secara sederhana sebenarnya poin ke-10 ini menjadikan kita ini memiliki peluang yang sangat banyak, memiliki peluang yang sangat besar untuk, mmm, peluang yang sangat besar untuk menjadikan, eee, hubungan antara suami dan istri itu betul-betul terasa sangat, eee, terasa terasa sangat berharga, terasa sangat Eee, terasa banyak peluang untuk senantiasa memperbaiki kasih sayang di antara mereka, di antara mereka ini. Kemudian, nah sampai di sini tadi ada poin-poin, ini tadi yang dapat saya sampaikan secara lisan. Lalu ada satu poin lagi, ini mohon maaf saya share screen lagi, saya lanjutkan lagi perbincangannya. Eee, nah, bentar mohon maaf. Jangan lupa poin ini. Saya memang harus kasih jeda, kasih break agar dapat melihat perbedaannya. Itu istimewanya, Masya Allah. Pernah ada seorang guru besar yang mengungkapkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan poligami, tapi dari sekian banyak istrinya itu cuma satu yang masih yang masih belum menopause. Apakah betul? Tidak, tidak. Jika kita telusuri bahkan hanya satu yang diperselisihkan sudah menopause atau belum. Nah, pembicaraan itu sangat terkait dengan poin yang saya tampilkan di bagian paling bawah dari dari slide ini. Slide ini. Nah, ada pelajaran di dalamnya yang ini jangan dilupakan, jangan dilupakan. Karena ini juga merupakan bagian penting dari merawat rumah tangga sehingga kasih sayang di antara mereka berdua itu dapat tumbuh lebih subur, gitu ya. Termasuk di antaranya di dalam menetapi sunnah, dalam menetapi tuntunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini lebih khusus lagi yang saya sebutkan di sini, yang saya tampilkan di sini ialah sunnahnya bersuci ba'da haid, gitu ya. Nah, tetapi khusus mengenai hal ini perhatikan betul agar tidak salah. Karena la haula wala quwata illa billah. Sekarang ini banyak sekali yang menawarkan macam-macam, yang menawarkan em, apa namanya macam-macam itu, tapi tidak terjamin atau tepatnya meragukan keasliannya sehingga justru mendatangkan madarat itu. Nah, bagian-bagian ini eh, saya tidak bahas secara rinci. eh, saya hanya tampilkan saja, mudah-mudahan memudahkan untuk dicermati mengenai kaifiahnya bagaimana, itu ya. Itu bisa diperhatikan dengan lebih seksama, itu ya. Ah, harap diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan air mawar dalam hal ini bukanlah air mawar, yang dimaksud di sini adalah air mawar asli yang berasal dari mawar, bukan air mawar sintetis yang banyak dijumpai di berbagai toko. Air mawar asli ini bisa dipakai pula sebagai bahan minuman. Jadi kalau nanti sudah dibuka lagi umroh atau ke perjalanan ke Istanbul misalnya, nanti bisa beli di sana di
dekat haram itu banyak yang jual air mawar yang sangat baik untuk diminum maupun untuk keperluan ini, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, oh ya, ada tadi yang saya lupakan mengenai apa sih faedahnya tadi, tapi insya Allah dapat saya susulkan jika sekiranya diperlukan. Nah, poin yang ini, suatu ketika seorang sahabat datang menemui Aisyah radhiallahu anha dan ia bertanya, "Ya Aisyah, bolehkah seorang suami melihat aurat istrinya?" Lalu Aisyah radhiallahu anha bercerita, menuturkan bahwa suatu ketika ia mandi bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jawaban yang sangat cerdas ya. Jadi sebagainya mohon maaf tidak saya bahas dengan rinci gitu ya. Nah, di poin ini menafkahi itu artinya itu bermakna bahwa ada hal-hal yang perlu kita ilmui sehingga dengannya betul-betul dapat bermakna menafkahi, gitu ya. Itu saja dan saya mohon maaf, saya kira itu mohon maaf kalau dalam sebagainya saya kurang dapat mengeksplorasi dengan baik gitu. Sepertinya poin-poin ini memang lebih pas secara keseluruhan kalau ada majelis yang langsung bukan melalui webinar itu ya. Mohon maaf itu. Ya. Ya, silakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Al-Ustaz Fadhil hafizahullah. Telah kita simak bersama pencerahan dari Ustaz Fadhil. Ini sekaligus penyegaran. Penyegaran. Saya teringat hadis Nabi SAW yang berbunyi ad-dinun nasihah. Ya. Dan kami semua ini adalah objek daripada nasihat itu sebenarnya, sasaran daripada nasihat itu, bahwa agama itu adalah nasihat untuk kita semua. Nasihat itu memang ya fungsinya untuk memperbaiki atau menjahit yang robekan begitu saja, kalau nggak salah ya secara bahasa. Ya alhamdulillah sangat inspiratif dan bermanfaat sekali buat kami semua. Apalagi ini terkait dengan spirit yang Nabi SAW ajarkan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya kepada keluarga saja insya Allah ya. Istri dan anak-anak insya Allah. Ada beberapa poin yang sempat saya catat dan saya garis bawahi secara global saja. Dari apa yang kita simak dari penyampaian Ustadz Fadhil ini, ya kalau saya boleh menyimpulkan, dua intinya sebenarnya. Yang pertama taqwallah dan yang kedua husnul khuluq, yang itu harus hadir dalam rumah tangga kita ya. Dan bertakwa kepada Allah sebagai sebuah tujuan tertinggi dari ibadah apapun, termasuk ibadah kita merawat keluarga. Dan yang kedua adalah kita bagaimana berkomitmen terus menjaga husnul khuluq, baik suami kepada istri, istri kepada suami ya. Ini tentu adalah satu hal yang perlu menjadi sebuah komitmen kita semuanya ya. Ya, sebab dalam sebuah hadis dikatakan hal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berhusnul khuluq ya. Tentu derivasi daripada takwa itu kita bisa lihat tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Fadhil, dan saya yakin para pemirsa, saudara-saudara saya memiliki pertanyaan-pertanyaan saat ini istifsar yang Ustadz Fadhil pasti akan tanggapi insya Allah. Ini Ustadz ini ada pertanyaan ini Ustadz yang sudah disampaikan di kolom chat ya.
dari salah seorang ummahat ini. Pertanyaannya adalah salah satu sebab ziyadah mawaddah adalah memahami pasangan ketika seorang istri sangat paham kebutuhan suami, ya, yang diantaranya adalah ta'adud. Tetapi apa kira-kira yang membuat seorang istri yang paham syariat masih enggan memberikan restu untuk berta'adud? Nah, Ustadz, ini pertanyaan dari seorang ibu yang akademis praktisi, Ustadz, ya. Nah, monggo Ustadz, silahkan ditanggapi. Wallahu a'lam. Iya. Dalam segala urusan ada dua titik yang seakan-akan sama tetapi sebenarnya sangat berbeda. Yang pertama ialah menyegerakan dan yang kedua ialah tergesa-gesa. Biidznillah saya juga sering menghadapi, menangani beberapa kasus seperti itu. Dan tidak jarang diantaranya terjadi pada keluarga-keluarga yang semestinya faham din. Di antara sebab-sebab rawannya, rentannya konflik itu bukan soal pemahaman agama semata-mata, melainkan berkenaan dengan niatin sahihah. Niatnya itu sahih enggak? Dari kasus-kasus orang yang ta'addud dan kemudian mengalami konflik, kemudian datang kepada saya berbincang, ternyata tidak sedikit di antara mereka ini yang ketika melakukannya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dalam memberikan izin, lebih kepada rasa tidak enak misalnya memberikan izin. Dan kemudian, walaupun dalam hal ini tidak perlu minta izin itu ya, dalam hal ini tidak perlu minta izin. Tetapi tidak jarang terjadi memberikan izin atau sepertinya ingin menunjukkan bahwa ini loh keluarga yang hebat itu, sehingga memberikan support langsung, mengawal suaminya, hanya saja tidak di atas landasan niat yang sahih. Begitu pula suaminya. Karena itulah saya sering menegur ketika ada yang bercanda dalam soal ta'addud ini. Kenapa? Ini bukanlah masalah yang masalah yang baik untuk dijadikan bahan candaan, melainkan bahwa jika seseorang itu memang telah memiliki kemauan ke arah sana, kemauan itu berbeda dengan kepatutan, gitu ya. Kemauan itu berbeda dengan kepatutan. Kemauan itu bisa karena niat yang sahih, bisa juga karena semata-mata karena hawa nafsu, gitu ya. Sebagaimana orang melaksanakan di antara amalan-amalan syariat, contohnya umroh. Umroh itu Masya Allah mulia, pahalanya luar biasa besar. Tetapi bukan berarti tidak ada peluang buruk niat di sana, gitu ya. Jangankan begitu, yang membawa resiko yang sangat besar yakni nyawa. Orang berjihad fi sabilillah. Orang itu bisa berangkat berjihad fi sabilillah tapi tidak lillah. Kita ingat bahwa di antara 3 golongan yang pertama kali masuk neraka ialah salah satunya ialah orang yang berjihad di jalan Allah tetapi niatnya bukan karena Allah. Jika untuk hal-hal yang mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan hidupnya, itu saja bisa orang itu niatnya salah. Dan salahnya sejauh-jauhnya. Bahkan dia sendiri tidak mengetahui kalau dia itu salah niat, maka apatah lagi dalam urusan ini. Lalu apakah yang diperlukan, apa yang diperlukan dalam hal ini? Yang diperlukan itu ialah menghidupkan pembicaraan di antara mereka berdua dalam hal-hal al-ma'ali wal makarim. Ya. Jadi ketika berbincang mengenai ta'addud ini bukan aspek fikih semata-mata, bukan berarti fikih tidak penting, tetapi menggali lebih jauh, menghidupkan lebih jauh kemuliaan apa, kemudian kebaikan apa, kemudian hal mendasar apa yang harus diperhatikan, gitu ya. Dan mencegah masing-masing dari perkara-perkara yang receh-receh, baik dari istri maupun suami. Mohon maaf, para suami banyak bercanda dalam berbagai grup, gitu ya.
Yang candaan-candaannya itu sebenarnya bukan candaan-candaan yang menjadikan mereka itu lebih yang menjadikan mereka ini akan lebih terjaga niatnya, akan lebih sahih niatnya. Tetapi sangat banyak, tidak sedikit di antara canda-canda itu, mohon maaf bahkan di kalangan para asatidzah pun, canda-candanya adalah canda-canda yang sifatnya saf-saf, ya. Dan semakin banyak memperbincangkan hal yang saf-saf, walaupun dalam urusan-urusan yang di situ ada syariat, karena semangatnya bukan semangat untuk meninggikan syariat Allah Subhanahu wa taala, melainkan semangatnya semangat saf-saf hanya untuk membicarakan keasikan saja, maka semakin banyak membicarakannya, mereka akan semakin sulit untuk mencapai niatin sahihah, gitu ya. Jadi yang ingin saya tekankan bukanlah soal bagaimana agar hati ini lapang. Selama pembicaraannya memang bukan pembicaraan mengenai kemuliaan, melainkan hanya mengenai hak dan oh ini hak saya, ini kan kewajibannya demikian, maka akan semakin sulit ridho di antara satu sama lain. Nah, yang kedua, ini tadi kalau pembicaraan di antara suami istri lebih banyak berbicara mengenai hak dan kewajiban. Loh ini kan hak saya. Kamu sebagai muslimah itu sudah ngaji di sini kok ya masih berat menerima syariat itu. Nah, yang kedua, mari kita ingat bahwa di masa-masa di masa-masa terbaik Islam itu, yakni masa sahabat, kita juga menjumpai keberatan itu bukan merupakan hal yang asing. Di antaranya ialah keberatan dari putri Rasulullah Muhammad SAW, yakni Fatimah Zahra. Tatkala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an hendak melakukan ta'addud. Dan Rasulullah Muhammad SAW tidak mengizinkan. Tetapi dalam hal ini juga perlu dipahami dengan baik agar kita tidak bermudah-mudah menjadikannya sebagai kebenaran manakala melarang seorang laki-laki membicarakan hal itu, gitu ya. Manakala memperingatkan seorang laki-laki dari ta'addud, gitu ya. Jadi dalam hal ini marilah kita tengok diri sendiri, marilah kita periksa diri sendiri, dan kita berusaha betul-betul bertakwa kepada Allah. Adapun dalam hal-hal yang kita ini masih belum memiliki kesanggupan, yang perlu kita perhatikan ialah bagaimana kita memperbaiki iman kita dan bukan menyibukkan diri hanya dalam satu urusan. Kok saya belum bisa menerima? Karena boleh jadi urusannya bukan semata-mata dengan kita, melainkan bahwa boleh jadi selama ini kedua-duanya memang tidak membicarakan hal tersebut dalam kerangka al-ma'ali wal makarim. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masih mati mic-nya? Ya, Ustadz Fozil atas pencerahannya, alhamdulillah ya. Jadi berbicara ta'adud itu kalau bisa dalam konteks bagaimana kita berbicara al-ma'ali ya, sehingga bukan lagi sebagai bahan candaan tapi memang ada komitmen untuk menyempurnakan ketakwaan, apakah itu dalam bentuk ta'adud atau dalam bentuk monogami misalkan ya. Intinya adalah mengarah kepada ketakwaan dan bagaimana kita menghidupkan sesuatu yang itu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Fazil, Masya Allah. Ini masih ada pertanyaan lagi yang perlu kita tanggapi Ustaz Fazil ya. Ya. Ini dari Mas Abdur Rahim. Beliau menanyakan, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fazil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, mengapa dalam situasi pandemik seperti ini justru banyak terjadi perceraian? Bukankah psikologis dengan intensitas pertemuan di rumah justru seharusnya yang terjadi adalah kelekatan dan keintiman? Syukran katsir Ustaz. Masya Allah Ustaz, dari Ustaz Abdur Rahim.
Beliau adalah mahasiswa UIN Jogja yang sudah berkiprah dengan kita di Gunung Tembak. Monggo Ustaz. Iya. Iya. Apa yang menjadikan kita itu, saya ingin melompat sejenak mengenai kebosanan kerja. Jadi boredom at work, kebosanan kerja. Ini saya mohon maaf saya melompat sejenak. 50% kebosanan kerja itu disebabkan oleh rutinitas. 50%. Ini menurut data. Tetapi yang menarik, seringkali orang mengatakan, kenapa orang itu sampai bosan? Karena tiap hari ketemunya itu saja, karena itu rutin. Tetapi dia lupa bertanya, kenapa yang 50% lagi tidak? Gitu ya. Kenapa yang 50% lagi itu tidak? Nah, secara sederhana, sesuatu yang bermakna bagi kita, sesuatu yang kita itu merasa ada hal yang berharga di sana, sesuatu yang kita merasa bahwa ini penting, maka kita tidak pernah bosan untuk mencarinya. Contoh sederhana, berapa lama pegang HP itu? Tetapi berapa banyak orang itu bahkan ketika bangun tuh langsung cari HP, mau tidur pun dia masih harus masih harus perpisahan dengan HP-nya dulu, masih dipegang-pegang dulu, masih diusap-usap dulu gitu ya, sebelum HP-nya diletakkan baik-baik. Kenapa? Karena dia merasa bermakna di sana. Itu sebabnya sebelum perbincangan ini saya mulai, maka saya mengawali perbincangan bahwa tidak ada satupun yang dapat mengikat kita itu manakala kita dalam rumah tangga hanya mencari kesenangan. Kemudian yang kedua, manakala yang menjadi pikiran kita, manakala yang menjadi perhatian kita hanyalah aspek-aspek zahir saja. Kemudian yang ketiga, manakala kita ini menyibukkan diri dengan saf-saf, membicarakan makanan yang enak, membicarakan hal-hal yang melambungkan hawa nafsu, membicarakan mengenai contoh dalam beberapa trik mengenai merawat rumah tangga itu lebih banyak berurusan dengan bermesra-mesra semata-mata, tetapi ini dalam kerangka bukan bagaimana kita memperbuat sebaik-baiknya, melainkan dalam rangka bagaimana kita mendapatkan keasikan, kemesraan itu. Secara sederhana, semakin sibuk diri kita dengan hal-hal yang berkenaan dengan keasikan-keasikan di luar, membicarakannya mengenai apa yang dulu sering bisa kita lakukan sebelum pandemi sendiri atau bersama istri sendiri atau bersama suami, tetapi pada pokoknya bukanlah sesuatu yang ada di rumah, dan kemudian yang kedua bukanlah sesuatu yang mendasar, maka begitu kita tidak lagi memungkinkan untuk bermudah-mudah mendapatkannya, situasi rumah tangga akan menjemukan. Nah, kita tidak bisa membangun surga baiti jannati itu kecuali dengan landasan yang benar, gitu ya. Selama yang kita gunakan, yang kita pakai untuk menjadikan rumah tangga ini menyenangkan adalah hal-hal, misalnya contoh, dalam sebagian tren kita diajari mengucapkan perkataan I love you, aku mencintaimu. Kata-kata itu tidak berharga manakala itu tidak ada konteksnya, gitu ya. Tidak ada konteksnya, malah terasa lebay gitu ya. Apalagi kalau yang kita pikirkan itu hal-hal yang memang tidak memungkinkan dilakukan saat ini. Tetapi manakala kita itu disibukkan setiap hari membicarakan gimana agar hidayah ini dapat sampai dengan lebih luas, gimana ini memperbaiki akhlak anak-anak muda ini, dan bukan hanya merisaukan kesenangan diri sendiri, maka bertemu dengannya itu nggak pernah bosen, nggak pernah bosen. Di samping satu hal lagi, apa nikmatnya penduduk surga itu? Di antara nikmat penduduk surga nanti di yaumil qiyamah itu ialah mereka saling berkunjung dan ngobrol. Nah, ngobrolnya ini ada enggak?
di antara suami istri. Sangat aneh sebenarnya kalau kita mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku, tetapi di surga kok bosen gitu. Nah, kalau di surga itu bosen berarti ada yang salah. Yang salah di mana? Ibnu Qayyim al-Jauziyah sudah merumuskan, menyimpulkan tadi itu dari berbagai hadis mengenai al-ma'ali wal makarim dan saf-saf, maka beliau menyimpulkan dalam kalimat yang sangat ringkas, kalimat yang sangat baik, yakni wa man 'alat himmatu wa khasa'at nafsuhu. Jadi khusukkan hawa nafsu, tinggikan himmah. Kalau kita mudah bosan, tengok dua hal ini. Tengok dua hal ini. Barangkali himmah kita yang masih cedek. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita risaukan. Apakah kalau kita memperbuat sesuatu itu agar mendapatkan publisitas yang lebih banyak, agar mendapatkan apresiasi dari, kalau share di FB agar mendapatkan like lebih banyak atau yang lain-lain gitu ya. Dan wa khasa'at nafsu, dan khusukkan hawa nafsu. Karena jika dua hal ini ada, pasti ittasafa bikulli khuluqin jamil. Pasti yang dulunya nggak karu-karuan nanti akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Tetapi kalau kita ini menyibukkan, walaupun dulunya sangat baik, tetapi kalau kita sedang bergerak menuju hal sebaliknya, himmah kita semakin menurun. Himmah itu menjadikan kita menganggap kecil bukan meremehkan, menganggap kecil kesulitan-kesulitan maupun penghalang-penghalang. Ketika orang itu himmahnya sangat besar, maka dia tidak risau ketika yang lain bisa menggunakan sudah memiliki kendaraan yang lebih baik dibanding kita. Kita tidak risau karena penampilan kita yang tidak seperti ibu-ibu yang lain. Tetapi semakin rendah himmah kita, maka kita akan lebih mudah untuk membicarakannya. Wih, bagusnya itu bajunya, baru itu pakai model yang itu artis yang satunya itu jilbabnya itu. Jadi kita akan lebih sibuk ke sana, gitu ya. Bahwa emak-emak itu suka dengan pakaian yang bagus itu wajar. Tetapi manakala mereka sibuk membicarakannya, bukan karena saya suka sekali warna begini. Tetapi manakala dia mulai memilih ini jilbab dulu, saya nggak tahu masih ada apa enggak. Jilbab Krisdayanti, padahal Krisdayanti nggak pakai jilbab. Lalu kok sampai tertarik? Mohon maaf kalau saya mengambil sikap, kalau seseorang itu memilih jilbab karena merujuk kepada artis, jangan beli. Kenapa? Enggak barokah. Nah, pilihan-pilihan inilah tampaknya sepele, tetapi jika kita biarkan, maka tidak perlu waktu 6 bulan untuk mengalami konflik, gitu ya. Dan dari awal pandemi ini sudah banyak pertanyaan yang masuk kepada saya. Orang mengalami kebosanan lihat suaminya. Kenapa? Karena selama ini rumah hanya sebagai tempat transit. Sebelum subuh berangkat kerja, sampai di rumah sore atau malam, tinggal capeknya. Kemudian hari Sabtu jalan-jalan, hari Minggu cuci mobil, hari Seninnya kembali lagi kerja. Artinya rumah menjadi tempat yang paling sedikit dirasakan kehadirannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah. Rasa-rasanya saya dan kita semua harus sering-sering berdoa kepada Allah agar menjadikan rumah kita sebagai surga, insya Allah, Ustaz ya. Amin. Masya Allah. Ustaz, selesai kedengaran ini? Iya, kedengaran. Ya. Alhamdulillah. Ustaz, ini masih ada pertanyaan lagi, Ustaz, sekitar 3 pertanyaan. Iya. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaan ini, Ustaz, saya kan juga berhak untuk bertanya, Ustaz ya. Iya, masa saya yang host sekarang nggak punya hak untuk bertanya. Ustaz, memanfaatkan waktu. Ustaz Fadil kan sibuk ya, kadang-kadang kita harus mencari waktu. Ustaz, begini nih, kalau ada suami ngambek, Ustaz ya,
saya nggak tahu ya apakah rata-rata laki-laki itu kalau ngambek memilih diam Ustadz ya. Ya. Tapi kalau seumpama ada suami ngambek, apakah bisa dia berdalil dengan hadis Nabi yang katanya pernah mendiami istrinya selama sebulan Ustadz? Itu 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 ngambek jenis apa Ustadz ya? Nabi alaihissalam pernah mendiami istri-istrinya selama sebulan. Rasa-rasanya kalau kita yang mendiami istri selama sebulan, wah itu ujung-ujungnya bukan ini Ustadz, bukan apa ya, bukan seperti yang Nabi alami saat itu. Endingnya kemudian, masya Allah Ustadz ya, istri-istri bisa mengambil ibroh. Tapi kalau itu terjadi pada kita, kayaknya bisa bubar itu Ustadz ya, sebulan mendiami istri. Nah mungkin Ustadz ada rambu-rambu ini, bagaimana bagi suami yang ngambek itu, apakah durasinya perlu dibatasi atau enggak ada batasnya? Ya Ustadz, mohon maaf itu pertanyaan dari host Ustadz. Ya. Ya, Pertama, kita bukan nabi. oh, Yang kedua, apakah waktu itu Rasulullah Muhammad SAW ngambek? Nah, kita yang perlu berhati-hati untuk menjatuhkan penilaian terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam urusan ini sebagaimana pula dalam kasus haditsul ifk, itu beliau adalah menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau itu mengambil sikap tawakuf, tidak mengambil tindakan, gitu ya. Dan ini justru merupakan salah satu akhlak yang sangat diperlukan oleh setiap mukmin kalau dia mengaku mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni menegakkan sikap anah dalam dirinya. Anat ini dia menahan diri dari menentukan sikap, menentukan tindakan sampai jelas betul duduk permasalahannya. Nah, dalam urusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau sedang menunggu beliau ini dalam posisi belum menentukan tindakan yang jelas berkenaan dengan istri-istrinya, gitu ya. Nah, maka tatkala perintah Allah Subhanahu wa taala itu telah turun, maka beliau tidak menunggu-nunggu. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari mengutus seseorang yang suka ngambek, sama sekali tidak pernah. Rasulullah Muhammad SAW itu bukanlah orang yang memperturutkan perasaannya. Ya. Bahkan beliau SAW ini amat pada satu sisi sangat lembut perasaannya, tapi pada sisi lain kalau sudah mengenai hukum Allah Subhanahu wa taala, maka beliau ini adalah orang yang sangat tegas, gitu ya. Jadi sangat fatal apabila dalam kasus itu kita menyimpulkannya sebagai ngambek. Begitu pula dalam sangat banyak urusan-urusan lain, kita harus berusaha dengan setepat mungkin, sejernih mungkin untuk menetapkan kedudukan dari tiap-tiap tindakan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, suatu ketika pernah ada yang datang ke rumah saya konsultasi. Waktu itu sudah sampai hampir terjadi perceraian di antara mereka suami istri ini. Dan suaminya bukan orang yang tidak paham din, sangat paham agama, Masya Allah. Itu sedang menempuh studi mengenai din ini di salah satu negeri di Timur Tengah, gitu ya. Nah, ada masalah apa? Masalahnya adalah sangat ingin sebenarnya meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang ingin ditiru itu? Yakni meniru kemesraan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dengan apa? Dengan mengajak istrinya lomba lari. Nah, istrinya rupanya sangat tidak nyaman dengan itu, malu. Ringkasnya terjadilah perselisihan. Ringkasnya seolah-olah istrinya ini tidak menyukai sunnah. Padahal ringkasnya begini, akhirnya saya bertemu dengan istri dan orang tuanya, dan kemudian juga bertemu secara terpisah dengan suaminya. Dari perbincangan dengan suami itu saya menangkap bahwa beliau ini sangat ingin menghidupkan betul kemesraan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi waktu itu yang dilihat adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka saya bertanya kepadanya,
di antara sekian banyak istri-istrinya, yang istri-istri Rasulullah Muhammad SAW, itu siapa saja yang pernah diajak lomba lari? Rupanya cuma satu. Apakah Rasulullah Muhammad SAW itu orang yang tidak adil? La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, maha suci Allah dari mengutus seseorang yang tidak adil. Sebaik-baik orang, seadil-adil manusia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang justru dari situlah kita mendapatkan pelajaran bahwa memperlakukan istri itu harus sesuai dengan keadaan istri. Jangan memperlakukan setiap orang sebagaimana memperlakukan Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Istri Rasulullah macam-macam. Dan kalau kita meyakini betul bahwa beliau adalah orang yang paling adil, artinya beliau itu tidaklah memberikan perlakuan kecuali dengan perlakuan yang paling tepat, dengan keadilan yang paling tinggi, dengan keadilan yang paling tepat. Jadi kalau beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengajak lomba lari, tidak mengajak Zainab untuk lomba lari, tidak mengajak pula istri beliau lainnya untuk lomba lari, itu maknanya bukanlah beliau ini tidak adil, bukan, tetapi maknanya karena memang yang sesuai untuk diajak lomba lari itu bukanlah istri-istri yang lainnya. Saya kemudian juga bertanya kepada kepada orang tersebut gitu ya. Saya sempat bertanya, dengan Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, berapa kalikah lomba lari itu dilaksanakan itu ya? Hanya 2 kali. Hanya 2 kali itu artinya bukanlah kegiatan yang rutin. Ada kalanya itu dilakukan. Karena itulah kita pun perlu berhati-hati di dalam mengambil contoh. Maksud saya yang perlu kita ambil contoh adalah kemesraannya. Kemesraannya. Yang perlu kita ambil contoh adalah perlakuan beliau yang menyesuaikan dengan keadaan istrinya, gitu ya. Yang menyesuaikan dengan keadaan istrinya. Dan bukan bentuk perlakuannya. Rasulullah Muhammad SAW lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW misalnya tidak melakukan hal yang sama dengan Saudah bintu Zam'ah bin Qais. Yang itu adalah juga istri beliau. Istri beliau. Yang kelak setelah Saudah bintu Zam'ah bin Qais ini menopause, maka beliau menyerahkan hak gilirnya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Nah, hal serupa juga untuk yang lain-lainnya. Nah, karena itulah saya betul-betul berusaha mengingatkan, karena di antara sumber-sumber masalah itu manakala kita mengikuti al-mathnah. Apa al-mathnah itu? Perkataan orang mengenai misalnya begini sifat wanita, begini sifat laki-laki. Yang itu tidak ada dasarnya dalam din ini. Kemudian menjadikannya, kalau begitu kalau menghadapi suami harus begini, kalau menghadapi istri harus begini. Dan bahkan pilihan kata-katanya misalnya, kalau kepada istri nggak boleh sekali-kali bilang gemuk misalnya, ya. Pilihan kata-katanya pun mengikuti, atau bahkan nanti terjebak oleh stereotip lainnya. Nah, gambaran dari kehidupan Rasulullah Muhammad SAW dengan istri-istrinya tadi itu menunjukkan bahwa kita itu tidak bisa menetapkan satu tindakan semata-mata, melainkan harus kita sesuaikan dengan istri kita masing-masing. Artinya dengan keadaan istri itu. Satu pendekatan itu boleh jadi membahagiakan seseorang, tapi bagi yang lain itu justru menjengkelkan, gitu ya. Nah, apalagi sampai menetapkan tadi ngambek. Nah, ini gegabah. Karena itulah penting sekali bagi kita untuk memahami bagaimana kita dapat mengambil dalil sebagai petunjuk itu ya. Mengambil satu nas sebagai dalil. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan. Memang kita harus berhati-hati di dalam memahami nas, karena pemahaman terhadap nas juga bagian dari
mengikuti nas Ustaz ya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ini Ustaz masih banyak pertanyaan yang harus saya tanggapi Ustaz ya. Kami mohon maaf sekali Ustaz, ini mudah-mudahan malam ini Ustaz Fozil bisa begadang dengan kami ini. Insya Allah Ustaz ya. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan dari seorang amatullah. Saya bacakan teksnya Ustaz ya. Ya. Dalam pergumulan tugas perjuangan, bagaimana tips praktis agar seorang mujahid tetap bisa seperti Yusuf yang senantiasa romantis merindukan Zulaikha, seperti Ali bin Abi Thalib yang memiliki kisah romantis bersama Fatimah binti Muhammad dengan berbagi satu potong roti. Bahkan seperti Rasulullah yang mendapatkan sisiran rambut dengan lentiknya dari jemari-jemari Aisyah radhiyallahu anha. Mohon ditanggapi oleh Ustadz Fozil, karena sungguh terkadang seorang mujahid yang menjadi orang yang workaholic ya, dan lupa menjalin kasih terindah dengan pasangannya, itu terjadi ya terkadang terjadi pada seorang pejuang yang seorang sebutlah dai atau pejuang yang masya Allah all out untuk umat, lupa dengan hal-hal seperti ini ya. Ustadz, Ya. salam hormat buat narasumber. Pertama, saya masih belum menemukan itu. Siapa nama istrinya Yusuf alaihissalam. Karena yang saya temukan cuma Imra'atul Aziz. Jadi istrinya raja yang kemudian diperistri. Kemudian yang kedua, muskilah kedua itu bagaimana kisah romantisme itu. Saya khawatir kita ini terlalu banyak membaca kisah-kisah Israiliyat. Atau bahkan bukan Israiliyat lagi, tetapi kisah-kisah rawahul netizen. Karena banyak betul. Misalnya pernah saya dapatkan di satu situs, mengajak jalan-jalan istri itu pahalanya lebih utama daripada iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Ini langsung menimbulkan rasa keheranan saya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kemuliaan iktikaf harus meninggalkan istri. Walaupun sama-sama iktikaf, tetaplah mereka tidak boleh berlaku sebagai suami istri, melakukan kemesraan suami istri. Lalu bagaimana mungkin sesuatu yang untuk mendapatkan kemuliaan itu harus meninggalkannya, harus ditinggalkan, tetapi untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih besar justru harus mengambil ini. Rupanya itu diambil dari satu hadis, walaupun hadisnya bukan dalam posisi sahih, yakni seseorang yang berjalan keluar untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, berjalan keluar itu beda dengan jalan-jalan, gitu ya. Ini contoh-contoh betapa banyak seperti itu. Yang berikutnya lagi Aisyah radhiyallahu anha. Sedih saya ketika ada yang mengatakan Aisyah radhiyallahu anha itu traveler. Traveler itu berbeda dengan orang yang melakukan perjalanan. Saya ini dulu Bu, sebelum masa pandemi, sering melakukan perjalanan. Terakhir tanggal 14 Maret saya terbang dari Banjarmasin ke Jakarta. Selalu setelah itu terbang lagi dari Jakarta ke Jogja. Maret terakhir. Nah, sebelum itu tiap pekan itu hampir tiap pekan terbang, tak berapa kali itu. Tapi walaupun saya sering terbang, bukan berarti saya traveler. Kenapa? Karena saya terbang itu bukan untuk jalan-jalan. Bukan untuk jalan-jalan. Aisyah radhiyallahu anha misalnya, memang bepergian bersama Rasulullah Muhammad SAW. Bepergian dalam rangka apa? Ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang berperang, diajaknya istri itu, yakni Aisyah radhiyallahu anha itu menyertai dalam peperangan. Setahu saya namanya peperangan itu bukan sesuatu yang romantis, gitu ya. Tapi akhirnya sekarang ini banyak diambil begitu saja. Tengok ini, Rasulullah Muhammad SAW itu Aisyah radhiyallahu anha sering jalan-jalan. Beda sekali itu ya. Jadi kalau kita mau mengikuti ini, maka dalam perjalanan-perjalanan sulit, menembus hutan, bersama itu dengan istri, itu ya, bersama dengan istri. Nah, yang berikutnya lagi, istrinya Rasulullah Muhammad SAW itu bukan hanya Aisyah radhiyallahu anha, gitu ya.
sesuatu yang kadangkala jangan dijadikan sebagai setiap hari. Nah, karena itulah saya lebih memilih untuk menyampaikan hal-hal pokoknya, prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip itu nanti berbeda lagi. Artinya aplikasinya berbeda dengan, oh kalau istri seperti ini beda dengan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini penting untuk saya garis bawahi karena kita ini kadangkala merasa ingin mengikuti tapi tidak menelusuri riwayat yang sahih, riwayat yang benar, gitu ya. Misalkan misalkan sering diceritakan bagaimanakah kemesraan Rasulullah Muhammad SAW, tetapi senantiasa disebutkan adalah Aisyah radhiallahu anha. Apakah beliau ini orang yang tidak adil? Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sangat adil. Tetapi apakah yang membahagiakan seseorang itu? Apakah yang menyenangkan seseorang itu? Yang menyenangkan adalah apa-apa yang sesuai dengan keadaan jiwanya, apa-apa yang sesuai dengan keadaan diri seseorang itu. Jadi yang disebut yang disebut sebagai mesra itu tidaklah senantiasa dengan menyisir, apalagi dengan rambut lentiknya, gitu ya. Yang itu saya juga tidak tahu riwayat dari mana untuk mengatakan lentik ini. Pesan saya sederhana, yakni mari kita berusaha untuk mengambil pelajaran setepat mungkin. Setepat mungkin. Puisi itu boleh kita ucapkan, tetapi setelah kita memahami dengan seutuh-utuhnya, gitu ya. Sebaik-baik teladan, sebaik-baik petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan sebaik-baik contoh dalam memperlakukan istri adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka akan keliru sekali kita ini, akan bisa tergelincir kita ini kalau kita hanya memotret pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam hanya tatkala beliau bersama dengan Aisyah radhiallahu anha, itu pun diambil hanya bentuk zahir perilakunya, bukan prinsipnya. Yang harus dilakukan adalah memotret bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam itu memperlakukan seluruh istri-istrinya. Sehingga dari sana kita dapat melihat prinsip-prinsip yang sama, kesamaan prinsip. Gitu ya. Contohnya, tadi itu, lari. Kalau kita ambil, romantis sekali. Lalu istri kita itu, dia bukan orang yang suka lari. Dia bukan orang yang suka lari. Lalu kita kemudian, mengajaknya lomba lari. Bisa tertekan dan bahkan bisa menjadi sebab orang meminta cerai. Harus diingat juga betapa banyak misalnya kisah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang menggambarkannya sebagai saat-saat yang mesra. Padahal kalau ia menjalani itu justru saat-saat yang berat. Menggiling gandum. Itu justru bukan, sebenarnya kalau ditengok itu bukanlah romantisme. Artinya dari sini apa yang dapat kita simpulkan, kita hadir sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kita hadir turut serta melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah itu tampaknya tidak romantis, tetapi itu dapat menjadikan bertambahnya kasih sayang di antara mereka ini. Yang jelas saya hanya ingin pesankan bahwa marilah kita berusaha untuk memahami, untuk menilai, untuk melihat perilaku dari orang-orang mulia itu seutuh-utuhnya dan bukan hanya mengambil nukilan lalu dilepaskan dari maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz Fazil. Alhamdulillah. Jadi semakin kita berusaha untuk mengikuti Nabi, maka semakin berkah insya Allah. Hidup kita semakin berkah insya Allah, rumah tangga kita. Ustaz Fazil, ini semakin malam malah semakin banyak pertanyaan Ustaz Fazil ya. Menandakan antusiasme peserta ini Ustaz Fazil ya. Maaf Ustaz Fazil, mungkin akan seluruhnya Ustaz Fazil ya. Ada 4 lagi pertanyaan Ustaz Fazil. Ya. Alhamdulillah Ustaz Fazil memperkenankan kita untuk menyimak pertanyaan dari beberapa peserta. Yang pertama adalah
Afwan, bagaimana baiknya strategi dan pembagian peran pada suami istri selama pandemi ini, khususnya dalam pola pendampingan anak selama belajar di rumah? Sebab pada realitanya ibu yang notabene punya waktu lebih banyak bersama anak-anak justru merasa kewalahan, apalagi jika memiliki lebih dari 2 sampai 3 anak dalam rentang usia sekolah yang masih perlu pendampingan. Wah, ini pertanyaan yang pertama Ustaz Fadil ya. Ya, Berikutnya ada pertanyaan juga, Ustadz Afwan, pertanyaan saya, apa sih batasan kemesraan suami istri yang boleh terlihat oleh anak yang seperti apa Ustadz ya? Mohon pencerahannya Ustadz. Apa batasan-batasan kemesraan suami istri yang boleh terlihat oleh anak? Berikutnya, Ustadz, ini insya Allah pertanyaan terakhir. Afwan, di era milenial ini apa nusyuz yang sering Ustadz saksikan dari seorang istri yang tampaknya tidak sebagai satu kesalahan? Masya Allah, pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting Ustadz. Ustadz Barakallahu Fikum, monggo ditanggapi Ustadz. iya. Pertama, mendidik anak itu kewajiban Bapak. Pembahasan mengenai kedurhakaan orang tua kepada anak, biasa para ulama mengungkapkan dengan istilah uququl aba lil abna. Kenapa kok disebut aba? Kenapa bukan uqul aba wal ummahat lil abna? Wallahu a'lam bishawab. Karena ini sangat terkait dengan hak-hak anak pada diri orang tuanya, pada diri bapaknya. Dan ini mengingatkan kita juga pada hadis Nabi Muhammad SAW mengenai orang tua yang mandul. Siapa orang tua yang mandul? Orang yang punya banyak anak, tetapi anaknya tidak memberi manfaat apapun bagi kedua orang tuanya sesudah mereka tiada. Lalu, apa sebabnya? Dalam hadis riwayat Muslim, siapa orang tua mandul itu? Maka Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu berarti bapak yang tidak dapat memberikan apapun kepada anaknya. Tidak dapat memberikan apapun kepada anaknya itu apa? Bukan karena tidak memberi nafkah, bukan. Tetapi tidak memberikan hak-hak anak, hukukul aulad, gitu ya, jadi hak-hak anaknya sebagaimana yang diatur oleh agama Allah Subhanahu wa taala ini, gitu ya. Jadi hukukul aulad ala aba yang ada sangat banyak. Dan di antara kewajiban, di antara hak anak itu yang pertama ialah memberikan ibu yang baik kepada anaknya. Memberikan ibu yang baik itu bagaimana? Sebelum menikah berarti memilih istri itu, istri yang nanti dapat mendidik anak-anaknya dengan baik. Kemudian setelah menikah ialah dia mengajari istrinya ilmu tentang bagaimana mendidik anak. Karena itu mendidik anak itu yang harus paham mendidik anak itu adalah para bapak. Para bapak seharusnya lebih paham tentang ilmunya tentang bagaimana mendidik anak. Kemudian yang kedua, apabila ibunya anak-anak atau apabila istri itu mengalami kesulitan, mengalami mengalami ketidakmampuan atau kekurangmampuan pada saat-saat tertentu atau pada sebagian besar urusannya, maka bapaknya anak-anak inilah yang perlu mencari jalan keluar, yang perlu memahami ilmunya, atau perlu untuk lebih lanjut terlibat langsung, menangani langsung, dan itu bukan berarti membantu begitu ya, karena memang ini merupakan kewajibannya. Yang berhak mendidik anak itu ibu. Apa konsekuensinya? Na'udzubillah min dzalik, kalau misalnya terjadi firaq, terjadi perceraian, maka yang berhak membawa anak itu adalah ibunya anak-anak. Tetapi bapaknya anak-anak ini tetap berkewajiban untuk memastikan anaknya dididik dengan baik, termasuk konsekuensinya ialah tetap bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan untuk dididiknya anak-anak ini. Sehingga dari sana muncullah kewajiban memberi upah kepada yang mengasuh anak ini, yakni ibunya anak-anak kalau terjadi perceraian. Memberi upah kepada yang menyusui anak ini kalau anak masih susui, yakni kepada yang menyusui anak itu dan yang berhak adalah ibunya, serta memberikan nafkah kepada anak ini. Tapi ketika mereka ini masih suami istri, maka konsekuensinya ialah
si bapak ini memastikan bahwa istrinya mampu mendidik, mampu itu dengan berbagai berbagai kondisinya. Apakah apakah kesanggupan ilmunya, apakah kesanggupan fisiknya atau yang lain-lain. Memampukan ini merupakan tanggung jawab seorang bapak. Jadi bukan soal pembagian peran, bukan, gitu ya. Melainkan ini bagian dari tanggung jawab begitu. Kemudian termasuk hal-hal yang menyertainya. Gimana? Kok ini sekarang misalnya lagi mudah uring-uringan. Kenapa mudah uring-uringan? Ini yang berkewajiban untuk mencari solusinya, memecahkannya, memberikan pendampingan adalah bapaknya. Agar apa? Agar dia tidak termasuk orang yang durhaka kepada anak. Jadi uququl aba lil abna ini yang pertama kali akan ditanya adalah bapaknya. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita merasa bahwa oh sudah selesai urusan. Sementara kita bahkan tidak tahu apa-apa tentang tarbiyatul aulad. Ada sebuah buku, sebuah kitab yang sangat menarik, saya lupa judulnya dia, nanti coba saya ingat-ingat. Kenapa orang-orang soleh itu melahirkan anak-anak yang salah? Kenapa orang-orang soleh itu melahirkan anak-anak yang berontak dari agama? Dan hari ini 30 September mengingatkan saya kepada seorang tokoh gembong PKI yang dia pernah menjadi tokoh di tingkat dunia. Itu dari keluarga kiai. Sampai sekarang pondok pesantrennya masih ada. Cerdasnya luar biasa, cemerlang otaknya. Dia menguasai sangat banyak bahasa asing termasuk bahasa Arab. Tetapi dia justru menjadi salah satu orang yang berada di balik permusuhan kepada kiai-kiai, kepada imam-imam masjid, kepada pondok-pondok. Saya lupa nama lengkapnya, tapi orang ini kita kenal dengan nama Muso, dan dia kemudian mengubah namanya dengan rada ke barat-baratan menjadi Musolete. Dia anak seorang kiai, gitu ya. Nah, ini tentu saja tidak kita harapkan. Tetapi kenapa? Apa sebabnya? Apa sebabnya sehingga anaknya orang soleh, bapaknya Masya Allah luar biasa. Anaknya orang soleh menjadi generasi yang justru memusuhi agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Naudzubillah min dzalik. Karena orang-orang soleh ini hanya melakukan riayah, tapi lupa kepada tarbiyah. Atau bahkan di antara mereka ini terkena apa yang disebut sebagai ummiyatut tarbawiyah, buta tarbiyah. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah tidak akan terjadi hal seperti itu seandainya kita semua melek tarbiyah. Dan bahayanya dari buta tarbiyah itu lebih besar daripada buta huruf. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tadi saya malah lalai itu ya. Menampakkan kemesraan tadi itu ya. Ya, kalau berkenaan dengan menampakkan kemesraan pada pokoknya ialah hal-hal yang tidak menampakkan aurat besar. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang tidak memancing, tidak membawa asosiasi kepada kemesraan secara sangat khusus, gitu ya. Adapun kemesraan berupa keakraban, berupa kedekatan, canda, maka ini merupakan hal-hal yang sangat baik untuk diperlihatkan sehingga mereka mereka mendapatkan bahwa contoh terbaik mengenai suami istri, kehidupan suami istri adalah di rumah mereka sendiri. Satu lagi tadi itu yang belum. Satu lagi Ustaz yang belum tadi itu. Yang ketiga adalah oh iya, apa sikap nusus yang sering Ustadz saksikan dari seorang yang istri yang ya. tampaknya tidak disadari. Ya. Pertama, mari kita hati-hati dengan istilah milenial itu. Apa sih milenial itu? Milenial itu adalah kata sifat dari milenium. Apa sih milenium itu? Rentang waktu 1000 tahun.
kita perlu hati-hati. Kenapa? Di antara pintu yang memudahkan kita tergelincir ialah penggunaan istilah-istilah sehingga seolah-olah dengan mengatakan generasi milenial, era milenial, seolah-olah dengan diberi label, diberi julukan milenial itu, secara otomatis mereka bisa sangat berbeda dengan yang lain-lainnya. Di antara jalan untuk memalingkan kita, nanti akan ada masa di mana khamr itu dihalalkan dengan cara apa? Dengan mengganti istilah-istilah. Nah, itu pertama mengenai istilah. Tidak ada perbedaan khusus. Tantangan berkeluarga maupun tantangan mendidik anak itu di segala zaman dalam segala situasi sama. Bentuknya saja yang berbeda. Nah, jadi dalam hal ini marilah kita berusaha kembali untuk melihat apa saja yang telah digariskan oleh agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jika itu terpenuhi, jadi jangan hanya terjebak oleh satu bentuk. Jika itu terpenuhi, maka baik itu hal-hal berkenaan dengan kebaikan ataupun kemaksiatan tetaplah sama nilainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya tidak menjawab secara khusus. Ya Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah penjelasan dari Ustadz Fauzil, Masya Allah, banyak memberikan pencerahan bagi kita dan bahan untuk kita mengevaluasi. Dan Ustadz, insya Allah ini sebenarnya masih banyak pertanyaan Ustadz yang mau disampaikan. Hanya kita dibatasi oleh waktu, dan kami sangat berterima kasih kepada Ustadz Fauzil yang sudah berkenan untuk membersamai kita di kesempatan kali ini. Alhamdulillah Ustadz. Dan saya mewakili seluruh peserta yang hadir mengucapkan terima kasih kepada Ustadz. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan, ketenangan, mawaddah warahmah di rumah insyaallah Ustaz ya. Alhamdulillah. Dan kami pun juga memohon dari Ustadz doa ya, mungkin dalam closing statement lah untuk kami yang secara khusus terlibat di pendidikan dan dakwah Ustadz, apa pesan singkatnya Ustadz buat kami? Iya. Semakin jauh kita meninggalkan mata airnya, maka akan semakin sulit kita menemukan kejernihan. Maka yang perlu kita usahakan ialah senantiasa untuk mendapatkan dari mata airnya. Mata air kenabian ini tentu saja ada pada Nabi SAW. Dan yang hidup semasanya, yang paling tahu, yang paling dekat, yang paling memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah para sahabatnya. Tidak ada cara untuk menjadikan kita ini lebih dekat dengan agama ini, kecuali dengan cara-cara, dengan apa-apa yang telah dipesankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah pesankan kepada kita, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hendaklah kita berusaha untuk memahami, untuk berjalan, untuk menegakkan wajah kita kepada agama ini, agama yang hanif ini dengan cara yang hanif pula. Yakni hanif itu meneguhkan wajah kita lurus untuk condong kepada kebenaran dan tidak menengok kiri kanan kepada hal-hal yang datangnya kebatilan-kebatilan yang kita bahkan mungkin tidak tahu bahwa itu batil. Hari-hari ini semakin terasa betapa kita perlu berusaha untuk menggali betul tiap-tiap bagian, termasuk apa-apa yang disebutkan orang ketika mereka menukil, ketika mereka menyebut seolah-olah itu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam urusan pendidikan? Apakah itu dalam urusan perkawinan? Apakah itu dalam urusan mendidik anak? Parenting ini. Apakah dalam urusan-urusan ekonomi atau yang lain-lain? Maka hendaklah kita berusaha senantiasa untuk memperhatikan dengan lebih jernih apa yang dimaui oleh agama Allah Subhanahu wa taala ini. Terakhir, sesungguhnya ruang lingkup garapan syaitan, proyeknya syaitan itu tidak pernah berubah. Yang paling pokok hanya dua.
dan dua-duanya ini kita perlu waspada, yakni fil amwali wal aulad. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 64. Maka dalam dua urusan ini, dalam urusan anak-anak dan dalam urusan harta kita, iming-iming untuk sejahtera maupun iming-iming untuk memiliki anak yang membanggakan kita, maka dalam dua urusan ini kita perlu ekstra hati-hati. Karena inilah dua ladang garam paling potensial dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama nasihat dan pencerahan wasiat pesan dari Ustadz Fauzil Azim hafizahullah. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan untuk kita, ya, kita dapat merekamnya, dapat menghayatinya, dan dapat kemudian mengamalkannya. Kita tentu belajar ini, sharing dengan beliau, ini adalah ikhtiar kita untuk menjadi keluarga-keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini kita berharap bahwa diri kita, keluarga kita semuanya oleh Allah dijauhkan dari segala keburukan, dari segala penyimpangan, dari segala dosa, dan kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kebersamaan kita dengan keluarga di dunia ini oleh Allah diabadikan hingga di akhirat nanti insya Allah. Ustadz Fauzil, sekali lagi saya ucapkan terima kasih mewakili seluruh peserta, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut berpartisipasi dengan kami hingga di penghujung acara ini. Jazakumullahu khairan katsira, dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.